Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait materi bahasa dan sastra anak, subbab pemilihan bacaan sastra anak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Dr. Hilmiati MPD. Dan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Firna Dwi Febrianti sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Diana Indah Haimima sebagai pemateri kedua, Febi Ristia Piara sebagai pemateri ketiga, Ahmad Fadli Prasetya sebagai pemateri terakhir. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita harus memperhatikan peta konsep. Baiklah teman-teman, bisa langsung ke layar. Silahkan. Sudah teman-teman lihat semua? Ya, baiklah. Peta konsep ini terdiri dari bagan-bagan yang pemilihan bacaan sastra anak. Ya, yang terbagi menjadi 3 di sini. Yang A-nya ini bisa teman-teman semua simak. A. Tahapan perkembangan anak dan pemilihan bacaan. Sudah bisa teman-teman semua lihat di sini terbagi menjadi 5 poin lagi ya. Yang pertama itu perkembangan intelektual, yang kedua perkembangan moral, yang ketiga perkembangan emosional dan personal, yang keempat perkembangan bahasa, terakhir kelima perkembangan konsep cerita. Selanjutnya di sini ada B, penilaian sastra anak. Penilaian sastra anak itu ada 7. Pertama alur cerita, yang kedua penokohan, yang ketiga tema dan moral, yang keempat latar, yang kelima style, yang keenam ilustrasi, dan yang terakhir ketujuh ini ada format. Selanjutnya yang C di sini ada di mana sastra anak diperoleh. Teman-teman pasti sering berpikir. Teman-teman pasti penasaran di mana sastra anak itu diperoleh. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Dwi Febrianti. Saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kejiwaan anak dan seleksi bacaan sastra anak. Tahapan-tahapan perkembangan kedirian siswa yaitu ada 5. Yang pertama, perkembangan intelektual. Yang kedua, perkembangan moral. Yang ketiga, perkembangan emosional dan personal. Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, pertumbuhan konsep cerita anak. 1. Perkembangan intelektual. Yang pertama, tahap praoperasional, yaitu dari usia sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melakukan dunia dengan kata, gambar, atau simbol, namun mereka masih belum mampu melaksanakan operation atau tindakan mental yang diinternalisasikan sehingga memungkinkan anak melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Yang kedua, tahap konkret atau operasional dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini ditandai dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan logis. Anak sudah mampu mengembangkan operasi logikanya. Usia dari 11 sampai 15 tahun, tahap ini anak sudah memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak, menalar secara logis, serta menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Perkembangan moral dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, penghormatan tanpa pemertanyaan terhadap kekuatan yang ada di luar jangkauan. Yang kedua, hubungan dipandang dalam pemahaman marketplace daripada royalitas, keadilan, atau
rasa terima kasih. Yang ketiga, berorientasi pada anak. Yang keempat, orientasi sampai ke pemikiran, otoritas, aturan yang pasti, dan konvensi sosial. Yang kelima, kriteria tingkah laku yang benar. Yang keenam, keputusan individu didasarkan pada kata hati nurani, dan etika. Yang ketiga, perkembangan emosional dan personal. Ada dibagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, kepercayaan, ketidakpercayaan atau trust vs mistrust. Yang kedua, kemandirian, rasa malu atau ragu. Yang ketiga, prakarsa versus kesalahan. Yang keempat, kerajinan versus perasaan rendah diri. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang ke-8, integritas versus keputusan. Sekian. Yang keempat itu ada perkembangan bahasa. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di papan ini ya. Perkembangan bahasa. Anak yang berstatus bayi mulai belajar bahasa lewat bunyi, lewat ucapan-ucapan yang didengarkan dari sekelilingnya. Misalnya saja nih, dari pengaruh orang tua, pengasuh, YouTube yang ditonton, TV, bisa juga dari dongeng. Anak-anak mendengar, melihat, dan menirukan orang berbicara. Noam Chomsky, seorang linguis, teori tata bahasa generatif in transformasi, berkeyakinan bahwa dalam diri anak terdapat semacam alat yang dipergunakan sebagai sarana bahasa. Sejak dilahirkan, anak sudah memiliki pembawaan, bakat, yang berupa language acquisition device atau yang bisa kita sebut dengan LAD. Alat pemeroleh bahasa untuk memperoleh bahasa secara alami. Adapun tahapan-tahapan akuisisi belajar bahasa anak. Yang pertama, dalam waktu yang relatif singkat, hanya beberapa tahun, anak sudah mampu berbahasa, mampu menguasai bahasanya sendiri. Suatu hal yang hampir mustahil terjadi pada diri orang dewasa. Pola bahasa, kata-kata pertama anak yang dapat disuarakan berupa bentuk-bentuk perulangan silabik, vokal dan konsonan untuk akhirnya menjadi kata tunggal. Misalnya saja nih, mama, papa, baba, yang sering didengarkan baik dari orang maupun benda atau binatang. Yang kedua, setelah berumur 18 bulan sampai 2 tahun, anak sudah mampu mempergunakan 2-3 kata sebagai kalimat untuk mengekspresikan maksud dan tindakan. Seperti mama, mam. Terus seperti dada papa, dada mama. Tahapan yang ketiga, dalam usia 3 tahun sampai dengan sekolah dasar, anak sudah memahami bahasa secara luar biasa. Proses internalisasi input struktur yang semakin kompleks dan kosakata yang semakin luas itu terus berlangsung. Pada tahap ini, anak sudah menguasai bahasanya. Di sekolah, anak tidak hanya belajar bagaimana mengatakan, tetapi juga belajar apa yang tidak boleh dikatakan dalam kaitannya dengan fungsi sosial bahasa. Nah, teman-teman tolong perhatikan ya pada papan di samping. Apa implikasi pemahaman terhadap proses pemerolehan bahasa bagi pemilihan bacaan sastra?
Ini suatu hal yang pasti adalah bahwa pemilihan buku bacaan itu materinya mudah dipahami, pemilihan bahasanya sederhana, kompleksitas kosakata dan struktur itu harus meningkatkan kekayaan bahasa dan kemampuan berbahasa anak. Dalam rangka seleksi bacaan anak, pertanyaan yang dapat kita ajukan, yang pertama, apakah secara intelektual anak dapat memahami materi bacaan cerita itu? Yang kedua, apakah secara kebahasaan anak sudah mampu memahami isi bacaan itu? Yang ketiga, apakah struktur organisasi cerita itu sudah dapat dijangkau oleh anak-anak? Yang kelima, pertumbuhan konsep cerita. Kapan anak mulai butuh cerita? Ini semacam pertanyaan yang kita sendiri mungkin sebagai pengajar kebingungan, sebagai orang tua juga kebingungan ya. Kapan anak mulai butuh cerita? Menurut studi longitudinal, pada usia 3 tahun atau bahkan lebih awal lagi, anak sudah dapat diberi cerita dan bahkan sering minta untuk diceritakan. Pada usia prasekolah 3-4 tahun, anak sering terlihat membaca buku atau minta untuk dibacakan buku cerita. Aktivitas anak tersebut memang sekadar imitasi dari orang dewasa yang sering dilihat melakukannya. Tetapi bagaimanapun juga lewat cara itu pada diri anak mulai tertanam kesadaran akan kebutuhan cerita, kebutuhan untuk mulai melihat dunia, dan itu dapat diperoleh melalui buku bacaan. Perkembangan pemahaman struktur cerita. Anak usia 2-5 tahun, anak usia 2 tahun ini berada dalam tingkatan HIP, yaitu belum mampu mengorganisasikan berbagai peristiwa dan objek ke dalam tema. Hubungan bermakna untuk menghasilkan cerita yang sebenarnya atau real. Anak usia 6-17 tahun, pada usia awal anak lebih perhatian terhadap perbedaan true dengan made up. Sedangkan anak lebih tua lebih berpikir bagaimana mengkaitkan realitas dari cerita-cerita kehidupannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyederhanaan cerita. Masalah penyederhanaan dan evaluasi merupakan konstruk lain yang penting buat anak. Dalam hal evaluasi misalnya nih, bagi anak usia 9 tahun, adanya disturbing sosial itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi bagi anak usia 17 tahun itu merupakan hal yang positif. Bagi anak yang lebih muda, adanya penyelesaian cerita yang sesuai dengan harapannya itu dipandang sebagai sesuatu yang baik. Tetapi bagi adolescent tua itu, hal itu justru diremehkan. Penilaian sastra anak. Yang pertama itu ada alur cerita. Apa itu alur cerita? Alur cerita merupakan urutan kejadian yang memperlihatkan tingkah laku tokoh dalam aksinya. Dalam sebuah alur cerita terkandung unsur cerita dan urutan penyajian. Isi cerita yang pertama harus sederhana dan yang kedua ini adanya konflik. Harus ada konflik. Dalam urutan penyajian yang pertama ada masalah dan konflik. Yang kedua, suspense cerita dan pembaca. Cerita senantiasa harus menjaga rasa ingin tahu pembaca agar ceritanya itu menarik dan anak-anak ini tertarik untuk membacanya. Yang ketiga, surprise. Jadi di dalam cerita itu, cerita harus mengandung banyak peristiwa-peristiwa kejadian yang menarik sehingga anak tidak mudah bosan membacanya. Yang terakhir, keempat, kesatuan yang utuh.
Kesatuan yang utuh dalam hal ini cerita harus benar-benar mengandung totalitas sehingga anak bisa dapat lebih belajar banyak dari cerita-cerita yang dia baca atau didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Feby Rizkia Tiara ingin menjelaskan materi tentang penokohan, tema dan moral, dan yang terakhir adalah latar. Penokohan. Penokohan adalah orang yang berperan penting dalam sastra anak, baik berupa manusia, binatang, tumbuhan, makhluk halus, jin, dan peri dan lain sebagainya. Karakteristik dalam cerita anak biasanya bersifat jelas, yaitu bersifat baik dan bersifat jahat, tidak ada yang abu-abu. Contohnya, pada sebuah cerita Malin Kundang, yang bersifat baik di sini si ibu dan yang bersifat jahat di sini si Malin. Materi selanjutnya, tema dan moral. Tema adalah makna dari seluruh cerita kejadian atau seluruh alur cerita yang terdapat dalam sastra anak. Tema adalah suatu kebenaran di dalam cerita anak dan kebenaran akan memberikan pesan moral terhadap anak tersebut. Contoh pesan moral pada sebuah cerita Malin Kundang adalah: yang pertama, jangan durhaka kepada orang yang lebih tua, dan yang kedua, jangan berbohong, yang ketiga, jangan sombong, dan yang terakhir yakni jangan lupa kepada diri sendiri. Dan yang terakhir yakni latar. Latar adalah tempat kejadian, waktu, dan latar sosial budaya masyarakat. Kehadiran latar untuk memudahkan penyimajian dan pemahaman anak terhadap suatu karya sastra. Contoh sebuah latar pada sebuah cerita Malin Kundang yakni latar tempatnya terjadi di kota Sumatera di atas kapal, latar waktunya terjadi pada zaman dahulu kala, dan latar sosial budaya masyarakatnya dikarenakan tentang perekonomian keluarga yang kurang mampu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Padli Persetia selaku pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang style, ilustrasi, dan format. Yang pertama, style. Style merupakan gaya bahasa yang tercantum dalam sastra anak. Seberapa bagus dan indah serta menarik gaya bahasa yang dipaparkan di dalam sastra anak akan membuat anak semakin penasaran terhadap suatu karya sastra tersebut. Sehingga di dalam sastra anak perlu untuk kita memberikan gaya bahasa yang mudah dipahami, yang kira-kira sesuai dengan pengetahuan anak pada usia-usia tertentu. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambaran-gambaran atau gambar visual yang terdapat dalam sastra anak. Hampir cara membedakan bahwa buku sastra anak dengan buku orang dewasa adalah dari gambar-gambar. Artinya bahwa buku sastra anak bisa diidentifikasi melalui gambar-gambar yang menyertai buku tersebut. Kebanyakan buku-buku sastra anak adalah buku-buku yang bergambar dengan semenarik mungkin dan seindah mungkin, sehingga membangkitkan jiwa penasaran anak dan menyenangkan dalam pembacaan sastra anak. Selanjutnya, format. Format merupakan bentuk, ukuran, sampel, desain, kualitas kertas yang ada dalam sastra anak. Artinya bahwa desain buku yang menarik, kualitas kertas yang menarik, serta sampel dan atribut-atribut yang ada dalam buku sastra anak adalah faktor pendukung dalam diri anak ketika membaca suatu sastra anak, sehingga dituntut untuk memberikan
pengaruh atau memberikan rangsangan kepada anak berupa kesenangan ketika membaca suatu buku bacaan sastra anak. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video pembelajaran pemilihan bacaan sastra anak. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi-materi pembahasan kami berikutnya.